Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pergi. Ekspresi Hanli membeku. Dia dengan cepat membentuk segel dengan kedua tangan lalu berteriak. Saat dia melambaikan jarinya ke depan, pedang Qi dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya segera melonjak keluar dan menenggelamkan ribuan pedang batu. Di tengah serangkaian suara dentang, cahaya pedang dan bayangan pedang yang ditembakkan oleh pedang bambu awan dengan cepat dimusnahkan. Sebenarnya butuh puluhan pedang untuk menetralkan satu pedang batu, dan itu hanya pedang batu yang terbentuk dari cahaya pedang. Untungnya, cahaya pedang-pedang hangat awan bambu lebih terkonsentrasi, dan jumlahnya jauh melampaui pedang batu. Untuk saat ini, mereka masih menemui jalan buntu. Ekspresi Hanli serius. Teknik tangannya tidak berhenti saat dia mengendalikan pedang bambu Cloud Swarm untuk terus maju, mengubahnya menjadi jaring cahaya pedang besar yang memaksa pedang batu itu terus mundur. Di bawah keausan terus-menerus dari cahaya pedang-pedang bambu awan telah berkurang menjadi 90%, dan cahaya pedang dari pedang batu juga telah habis. Ada kurang dari 30 pedang yang tersisa. Tabrakan antara kedua belah pihak masih intens. Cahaya pedang yang bergelombang memantul ke langit dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Hanli mengatupkan giginya saat butir-butir keringat berangsur-angsur merembes keluar dari dahinya. Lalu dia berteriak rendah, dan energi spiritual abadi di tubuhnya melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, pedang bambu awan yang tersisa juga meletus. Semua pedang terbang dikelilingi oleh cahaya keemasan dan sambaran petir emas yang tak terhitung jumlahnya, langsung menghancurkan sebagian besar pedang batu yang tersisa. Hanya 8 pedang batu asli yang masih melayang di udara, menunjuk ke arah Hanli. Pada saat yang sama, cahaya pedang-pedang awan bambu juga menghilang, hanya menyisakan sekitar 80 pedang. Hati Hanli sedikit tenang. Dia mengambil langkah besar ke depan dan hendak naik ke altar. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Kerikil kuning yang tertanam di tepi altar tiba-tiba menyala dan bersinar. 8 pedang batu di udara bergetar seolah-olah sekali lagi mendapatkan seutas kekuatan yang luar biasa. Cahaya kuning cerah meletus dari tubuh pedang saat tiba-tiba ditembakkan secara eksplosif, dan mereka benar-benar langsung menghancurkan cahaya pedang yang tersisa dari pedang hangat awan bambu. 36 pedang terbang mengalami pukulan berat, tetapi mereka masih melepaskan semburan petir yang menyilaukan dan memblokir 7 pedang batu. Pada akhirnya, salah satu pedang terbang berhasil lolos dari jaring dan dengan cepat tiba di depan Hanli. Jaraknya hanya 3 meter dari dada Hanli. Pada saat kritis, Hanli tiba-tiba membalikkan roda harta karun mantra di tubuhnya. Tubuhnya bergerak ke samping dalam sekejap, dan pedang batu itu menyapu tulang rusuknya dan terbang keluar, merobek jubah di pinggangnya. Hanli memiliki rasa takut yang melekat di hatinya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memanggil pedang terbangnya dan mundur selangkah. Pada saat ini, terdengar suara yang aneh. Kerikil yang bertatahkan di tepi altar meredup pada saat yang bersamaan. Kemudian, dengan suara ledakan, semuanya hancur. 7 pedang terbang yang tersisa yang melayang di udara juga tampaknya telah kehilangan spiritualitasnya saat jatuh ke tanah dengan suara berdenting. Melihat hal ini, Hanli mengetahui bahwa kekuatan hukum yang terkandung di dalam batu telah habis setelah bertahun-tahun. Pikirannya akhirnya sedikit rileks, dan dia hendak melangkah ke altar. Namun, saat dia mengambil langkah, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat melihat ke pinggangnya. Dia melihat ada darah mengalir dari tempat jubahnya robek. Namun lukanya tidak dalam, seperti hanya goresan saja. Namun ketika Hanli membuka jubahnya dan melihat lukanya, dia terkejut saat mengetahui bahwa lukanya sebenarnya berwarna abu-abu. Saat dia menyentuhnya, benda itu sedingin dan sekeras batu. Dia berpikir sejenak dan mengerti. Kemungkinan besar ketika pedang terbang itu menggoresnya,
kekuatan hukum yang terkandung dalam pedang itu menyebabkan lukanya membatu. Untungnya, lukanya tidak dalam, dan tidak ditembus oleh pedang, sehingga area yang membatu kurang dari 1 inci. Sambil berpikir, Han Li menggunakan jarinya sebagai pisau untuk memotong daging dari tubuhnya, dan luka baru mulai sembuh dengan sendirinya. Setelah mengatasinya, dia menggoyangkan lengan bajunya dan menyingkirkan semua pedang awan bambu hijau. Ketika dia hendak melangkah ke altar, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh tidak jauh dari situ. Tampaknya seseorang juga telah menemukan posisi inti arai dan bergegas ke sini. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah ke altar. Tangannya terbungkus lampu hijau, dan dia meraih piring batu giok segi 8. Dengan tarikan yang tiba-tiba, dia menariknya keluar dari altar. Han Li memegang piring batu giok di tangannya dan mulai menjelajahinya dengan indera spiritualnya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba terbuka, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Pelat giok segi 8 di tangannya bukanlah diagram arai pedang surgawi yang dikatakan telah diambil dari sekte pedang surgawi oleh Dewa Tai Sui. Kompleksitas diagram formasi pedang dan keindahan strukturnya jauh di luar imajinasinya. Setelah melihat secara kasar, dia tahu bahwa itu adalah harta karun yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan, dan dia dengan cepat menyimpannya. Saat berikutnya, ledakan keras datang dari langit. Han Li mendongak untuk melihat gerbang surga yang tergantung tinggi di langit perlahan menutup. Awan kuning di sekitarnya melonjak, dan kehampaan menjadi semakin kabur. Pedang kuning raksasa yang masih berjatuhan semuanya telah lenyap, dan seluruh formasi telah lenyap sepenuhnya. Kekuatan penindas juga perlahan menghilang, namun kabut kacau yang berkumpul di sekitar tidak menghilang untuk saat ini. Namun, jejak kekuatan atribut hukum bumi yang terkandung di dalamnya tidak dapat dideteksi. Han Li perlahan mundur dari altar, membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan obat abadi. Ketika dia hendak mengambilnya, dia mendengar suara di belakangnya, "Oh, rekan Han, sulit bagimu untuk memecahkan formasinya." Han Li menoleh dan melihat Lei Yus berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Tapi saat dia mendekat, dia melihat 8 pedang batu berserakan di tanah. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan lengan bajunya, mengumpulkannya satu persatu dengan ekspresi tenang. Jika bukan karena bantuan semua orang yang masuk ke dalam formasi, bagaimana aku bisa berhasil? Han Li tersenyum. Rekan Han, kamu tidak harus begitu rendah hati. Penghargaan untuk memecahkan arai adalah milikmu, lanjut Lei Yus. Jangan menyanjungku, rekan Lei. Betapapun tebalnya kulitnya, aku tidak tahan lagi, kata Han Li sambil melambaikan tangannya. Mendengar ini, wajah Lei Yus menunjukkan sedikit keraguan. Setelah memikirkannya, dia masih membuka mulutnya. Rekan Han, aku punya permintaan, dan aku harap kamu menyetujuinya. Ada apa, rekan Lei? Silakan mengutarakan pendapatmu. Meski Han Li sudah menebaknya, dia tetap berpura-pura tidak tahu. Saat Anda memecahkan formasi, Anda seharusnya melihat diagram formasi pedang. Itu adalah harta dari sekte pedang surgawi kami yang telah lama hilang. Saya harap Anda dapat mengembalikannya ke pemilik sahnya. Tentu saja, sekte pedang surgawi kami juga akan menunjukkan ketulusan kami untuk memberikan kompensasi kepada Anda. Lei Yus mengatupkan tangannya memberi hormat. Ketika Han Li mendengar ini, alisnya berkerut. Sedikit kejutan muncul di wajahnya, lalu bertanya, "Sejak saya memasuki formasi pedang, saya telah terjebak. Baru sekarang saya berhasil melarikan diri, tetapi saya tidak melihat diagram formasi apapun." Rekan Han, meskipun formasi pedang ini sangat tinggi, bagimu, itu hanya formasi pedang yang kuat. Tapi bagi sekte kami, itu memiliki arti yang sangat istimewa. Jika Anda dapat mengembalikannya dengan murah hati, saya bersedia memberi Anda harta dewa kelas 5 sebagai tanda penghargaan.
Pada saat yang sama, saya juga ingin mengundang Anda untuk menjadi pemuja anonim Sekte Pedang Surgawi kami, dan menikmati perlakuan dari sesepuh sekte dalam. Mendengar ini, Lei Yus sepertinya sudah menduga ini, dan ekspresinya tidak berubah. Tanda penghargaan seperti itu sudah merupakan keberuntungan besar bagi siapapun, terutama soal menjadi pemuja anonim dari Sekte Pedang Surgawi. Lei Yus memang telah menunjukkan ketulusan terbesarnya. Jika dia tidak dapat dicatat di aula leluhur, dia tidak harus bertanggung jawab atas urusan sekte, dan tidak akan mengungkapkan keberadaan Han Li. Pada saat yang sama, dia akan memiliki persediaan jamaah dari para tetua yang tidak ada habisnya. Tapi bagi Han Li, ini tidak terlalu berharga. Setelah ini, dia tidak bisa terus tinggal di Golden Origin Immortal Domain, dan dia bahkan tidak tahu kemana harus pergi. Yang terpenting, formasi pedang surgawi ini terlalu disukainya. Jika dia bisa menggunakannya dengan pedang awan bambu, itu pasti akan sangat membantunya. Han Li memasang ekspresi menyesal dan berkata, "Saya menghargai niat baik rekan Daois Lei, tetapi saya benar-benar tidak tahu apa diagram formasi yang Anda bicarakan. Bahkan jika saya menginginkan manfaat yang Anda bicarakan, saya tidak memiliki cara untuk tanpa malu-malu menipumu." Rekan Han, kamu benar-benar tidak melihat diagram di altar ini. Mendengar ini, Lei Yus tanpa sadar mengangkat alisnya dan bertanya dengan cemberut. Di saat yang sama, dia juga memiliki keraguan di dalam hatinya. Apakah itu benar-benar tidak ada di sini? Tidak, hanya ada 8 pedang batu di altar ini, dan aku tidak punya waktu untuk memeriksanya sebelum semuanya diambil olehmu, kata Han Li dengan senyum pahit. Mendengar ini, ekspresi Lei Yus sedikit membeku, dan matanya tertuju pada Han Li, seolah ingin melihat sesuatu yang aneh pada dirinya. Namun, Han Li tenang, dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Rekan Lei, jika tidak ada yang lain, bagaimana kalau kita melihat apakah ada batasan di Chrono Moon Hall ini? Han Li mengubah topik pembicaraan. Lei Yus mengerutkan kening dan mengangguk. Setelah merenung lama, dia tiba-tiba membuat segel tangan dan melantunkan mantra. Setelah ini, token giok putih di pinggangnya tiba-tiba menyala, dan sebuah rune yang rumit muncul di atasnya. Han Li sudah berbalik ketika dia tiba-tiba merasakan fluktuasi aneh datang dari belakangnya. Dia segera melihat ke bawah dan menemukan cincin penyimpanan di tangannya berkedip terang. Pelat giok oktagonal saat ini disembunyikan di cincin penahan ini. Rekan Han, apakah kamu benar-benar tidak mau mengembalikannya? Suara Lei Yus terdengar dari belakang. Perburuan harta karun di alam rahasia bergantung pada kemampuan seseorang. Sebelumnya, aku tidak bertarung denganmu untuk pedang batu, dan itu sudah menjadi pertanda niat baik. Mengapa rekan Lei harus begitu sombong? Jika Anda benar-benar tidak ingin berbaik hati, Anda dapat mencoba menerimanya dengan paksa. Aku tidak keberatan mengambil kembali pedang batu itu, kata Han Li tanpa menoleh. Setelah mengatakan itu, dia berjalan melintasi alun-alun dan menaiki tangga batu di depan aula megah, selangkah demi selangkah. Lei Yus berdiri di tempat dengan ekspresi serius, dan tatapan rumit muncul di matanya. Saat ini, fenomena awan kuning di alun-alun sudah mulai menghilang, dan sosok orang lain juga muncul dan mulai bergegas. Lei Yus melirik kelompok iblis jahat yang dipimpin oleh Kimozi dan menghela nafas pelan, dengan paksa menekan amarah di hatinya. Bagaimanapun, dia mendambakan diagram pembentukan pedang karena alasan egois. Baginya, ada hal yang lebih penting menunggunya di aula ini. Han Li melangkah ke tangga batu terakhir dan tiba di depan aula utama. Melihat sekeliling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Di aula utama di depannya, setiap batu bata dan batu diukir dengan rune, dan setiap pilar juga diukir dengan rune. Rune ini padat dan beresonansi satu sama lain, membentuk talisman arai yang sangat besar. Pola rune tidak terlalu sulit untuk dikenali. Sebagian besar digunakan untuk memperkuat aula utama, membuat seluruh kuil waktu mengalir terlihat seperti senjata ajaib, jauh lebih kuat daripada beberapa senjata sihir tingkat tinggi. Namun,
Tidak ada arai roh yang dipasang di pintu masuk aula utama. Han Li mengangkat tangan dan mendorongnya terbuka, diikuti oleh dua pintu berat istana yang terbuka. Dia melangkahi ambang pintu dan berjalan ke aula, matanya menyapu sekeliling. Ruang di dalam aula utama jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Dia bisa melihat platform batu besar bersisi 5 dengan alas besar dan puncak kecil. Itu tampak seperti kotak terbalik di tanah. Platform batu memiliki total 5 sisi, dan bahan yang digunakan di setiap sisi tampak berbeda. Mereka masing-masing berwarna emas, hijau, biru, merah tua, dan kuning. Di tengah setiap sisi ada pola jimat yang aneh, dan sepertinya itu adalah sebuah altar juga. Han Li melihat ke kejauhan dan melihat lampu minyak emas sederhana diletakkan di atas panggung di atas altar 5 warna. Tiang lampu minyak emas agak bengkok, agak mirip dahan tanaman teratai, sedangkan lampunya tampak seperti kuncup teratai, dengan kelopak bunga teratai tersebar ke segala arah. Di tengah lampu ada sumbu berbentuk hati teratai, mekar dengan cahaya keemasan. Cahaya keemasan dari lampu emas berubah menjadi tirai cahaya keemasan setengah bola yang menyelimuti seluruh altar. Meski Han Li masih cukup jauh dari altar, dia masih bisa merasakan fluktuasi hukum waktu yang terpancar dari lampu emas. Fluktuasi yang melonjak ke arahnya seperti gelombang pasang yang menghantam pantai, dan bahkan dia merasa cukup tergerak olehnya. Apakah ini lampu ajaib waktu yang mengalir? Fluktuasi hukum yang sangat kuat. Saat ini, seruan kekaguman terdengar dari samping. Ternyata Jiao San dan yang lainnya juga sudah menyusul dan memasuki aula utama. Qimo Zi, Xiong San, dan 5 iblis jahat adalah orang terakhir yang memasuki aula utama. Begitu dia memasuki Time Moon Hall, mata Qimo Zi langsung tertuju pada lampu waktu. Setelah iblis berhidung elang dan yang lainnya memasuki aula, mereka tidak terlalu memperhatikan lampu waktu suci. Sebaliknya, mereka memandang altar 5 warna dengan ketakutan di matanya. Saat perhatian semua orang tertuju pada bagian dalam istana, seberkas cahaya hitam dan putih muncul dari tanah di luar istana. Ia diam-diam terbang ke istana dan menghilang ke tanah dalam sekejap. Han Li mengalihkan pandangannya dari lampu ajaib waktu dan melirik Qimo Zi dan yang lainnya. Matanya sedikit menggelap. Rekan Han, aku punya saran. Bagaimana kalau kita mengesampingkan sementara perselisihan kita di kuil waktu? Qimo Zi tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Han Li. Itu juga yang kupikirkan, jawab Han Li tanpa ragu. Dia tidak menganggap serius saran Qimo Zi. Dia sudah memutuskan bahwa selama pihak lain tidak membuat masalah, dia tidak akan mengambil inisiatif menyerang. Lagi pula, ada terlalu banyak penjahat dan orang jujur di aula ini saat ini. Setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Jika dia memulai konflik dengan Qimo Zi, tentu saja itu akan berbahaya. Bagi Han Li, apakah itu kebencian terhadap Qimo Zi atau keinginan egois terhadap lampu waktu, keselamatannya sendiri adalah prioritasnya. Tidak peduli bagaimana situasinya, hidupnya adalah prioritas utama. Token kehidupan juga ada di sana. Husan datang ke sisi Han Li dan tiba-tiba berkata. Han Li menoleh dan melihat bahwa di bawah bayangan cahaya keemasan lampu waktu, ada 3 token berwarna merah darah seukuran telapak tangan yang ditempatkan dengan rapi. Ada semburan aura kehidupan yang kuat datang darinya. Tak perlu dikatakan lagi, mereka seharusnya adalah token kehidupan Likima dan Kulin. Di samping ketiga token kehidupan, ada token besi hitam berbentuk segitiga. Sepertinya ada semacam jimat yang terukir di atasnya, tapi terlihat sangat buram dan sulit dilihat. Han Li memperhatikan bahwa mata Jiao San tertuju pada lampu waktu untuk beberapa saat, tetapi lebih sering daripada tidak, matanya tertuju pada benda ini. Dia ingin bertanya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia menahan diri. Di atas mimbar di atas altar, selain benda-benda tersebut, juga terdapat gulungan emas. Itu digulung dan diikat dengan kasar dengan benang emas. Tidak mungkin untuk melihat apakah ada judul di atasnya. Ketika Lei Yus melihat gulungan emas itu, ada kilatan kegembiraan di matanya. Dia bertukar pandang dengan Wen Zong,
dan Wenzong menganggukkan kepalanya dengan gembira. Sepertinya itu adalah sesuatu yang penting bagi Sekte Pedang Surgawi. Mata Hanli menyapu kerumunan, dan sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Di mana Kulin, yang datang lebih dulu, sekarang? Saat dia bingung, Kimoji tiba-tiba berbicara kepada orang banyak. Setiap orang, begitu dia mengatakan ini, seluruh aula tiba-tiba bergetar hebat. Pintu hall yang tadinya dibuka malah tertutup dengan sendirinya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan mulai beriak di sekitar aula. Gelombang hukum waktu nomologis yang kuat segera menyelimuti sekitarnya, dan kehampaan di sekitarnya tampaknya mulai terdistorsi. Semua orang merasa diselimuti ruang emas, dan aliran waktu di sekitar tiba-tiba menjadi sangat lambat. Pikiran dan indera ilahinya sangat terbatas, dan seluruh tubuh menjadi sedikit lamban. Hanli membentuk gerakan mantra dan cahaya keemasan cemerlang bersinar dari tubuhnya, dengan cepat menyebar ke segala arah dan menyelimuti semua orang, termasuk Lei Yus. Hampir pada saat yang sama, Kimoji telah membuka domain spiritualnya, yang juga menyelimuti Xiongsan dan kelima iblis itu. Setelah memasuki domain spiritual waktu, pikiran mereka berangsur-angsur kembali normal. Namun, kecepatan gerakan mereka masih sangat terbatas, dan sepertinya mereka tidak secepat dan sefleksibel sebelumnya. Tepat pada saat ini, lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul di tanah di depan. Cahaya melonjak di dalamnya, dan sosok buram muncul satu demi satu. Hanli melihat lebih dekat dan menyadari bahwa sosok yang muncul dari tanah semuanya kurus dan tinggi, tampak seperti tiang bambu. Mereka ditutupi baju besi emas yang tidak sesuai dengan fisiknya, dan ketika berjalan, terdengar suara gemerincing. Mereka semua adalah tentara Dao. Prajurit Dao ini terlihat kurus dan lemah, namun nyatanya aura yang keluar dari masing-masing dari mereka sebenarnya tidak lemah. Dan hal yang paling mengejutkan adalah setelah para prajurit Dao ini turun dari tanah, mereka tidak mengerumuni mereka seperti segerombolan lebah. Sebaliknya, mereka secara teratur terbagi menjadi banyak garis dan mengelilinginya lapis demi lapis. Apa itu? Lan Yuanzi mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Menyiapkan formasi, kata Hanli perlahan. Sementara semua orang terkejut, tentara Dao telah bergegas dalam formasi khusus, dan mengepung semua orang di tengah. Setelah formasi prajurit Dao dibentuk, baju besi emas pada setiap prajurit Dao menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Hanli hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya karena cahaya yang menusuk. Dia buru-buru menyipitkan matanya dan menggunakan mata iblis dari 9 kata-kata. Saat cahaya ungu menyala dari dalam pupilnya, cahaya menyilaukan yang tidak dapat dilihat secara langsung sepertinya tertutup oleh lapisan tirai ungu, dan menjadi kurang menyilaukan. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga menggunakan cara mereka sendiri. Beberapa menggunakan misteri mata roh, sementara yang lain menggunakan harta dharma dan artefak untuk memblokirnya, dan melihat ke arah cahaya keemasan di sekitarnya. Hanli melihat sekeliling dan melihat bahwa di dalam cahaya keemasan, ada tanda berbagai warna muncul di pelat baja prajurit Dao lapis baja emas kurus. Setelah rune meninggalkan tubuhnya, mereka berubah menjadi sinar cahaya dengan warna berbeda dan mengalir kembali ke tentara Dao. Saat sinar cahaya memasuki tubuhnya, para prajurit Dao ini segera mengalami perubahan yang sangat aneh. Salah satu tentara Dao membengkak setelah lampu hijau memasuki tubuhnya, seolah-olah dipenuhi udara. Mereka juga memadatkan pedang panjang berwarna hijau di tangannya. Tim tentara Dao tetangga membengkak 3 kali lipat setelah lampu kuning memasuki tubuh mereka. Tempat yang dikelilingi cahaya kuning itu langsung menghasilkan kepingan manusia batu berlian. Mereka berubah menjadi manusia batu yang kokoh, dan palu batu besar juga muncul di tangannya. Saat cahaya biru memasuki tubuh, baju besi emas di tubuh mereka sepertinya telah meleleh karena panas.
Itu langsung berubah menjadi cairan emas. Itu mengalir ke tubuh dan terseret ke tanah. Sedangkan bagi mereka yang terkena cahaya merah, bola api merah meledak dari celah di armor mereka, mengubahnya menjadi armor emas yang menyala-nyala. Masing-masing memegang pedang panjang yang diselimuti api yang berkobar. Hanya tubuh prajurit Dao yang memasuki tubuh mereka dengan cahaya keemasan yang tidak berubah. Namun, tombak emas muncul di tangannya. Tombak itu diukir dengan pola yang rumit dan sepertinya ada spiral cahaya keemasan di ujung tombaknya. Apa yang terjadi? Menyiapkan formasi adalah satu hal, tetapi bagaimana bisa ada begitu banyak tentara Dao dengan atribut berbeda pada saat bersamaan? Mata Jiao San berbinar dengan cahaya aneh dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aura tentara Dao ini tidak lemah. Sebanding dengan Dewa Emas, setidaknya ada 500, kan? Dan masing-masing memiliki kekuatan dari 5 hukum elemental. Bagaimana ini mungkin? Jiao San berkata dengan heran. Hehe. Sepertinya aku telah meremehkan Wen Taisui di masa lalu, Kimozi, yang sepertinya menyadari ada yang tidak beres, berseru kagum. Rekan Lei, apa yang terjadi? Lan Yuanzi memandang Lei Yus dan bertanya. Aku juga tidak tahu formasi apa ini. Lei Yus juga sedikit terkejut dan berkata. Meskipun dia seharusnya menjadi orang yang paling memahami menara waktu, ada banyak kecelakaan di sepanjang jalan. Ini menunjukkan bahwa pemahamannya tentang menara waktu tidak lengkap. Prajurit Dao memiliki tipe yang sama. Alasan mengapa ada transformasi elemen yang berbeda adalah karena formasi mantra yang mereka buat beresonansi dengan altar pengorbanan 5 elemen. Keduanya terkait erat. Han Li diam sepanjang waktu. Maksudmu, atribut para prajurit Dao ini dipengaruhi oleh altar 5 elemen? Jiao San mengerutkan kening dan bertanya.